Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi akan menyampaikan mengenai sistem informasi hospital care guna mengurangi interaksi dan penyebaran COVID-19. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan tim saya. Di tim saya, yang pertama ada Farel Raka Anafi dengan NIM 1905152. Lalu ada Maulina Aureli Putri dengan NIM 1904188. Lalu tentunya saya, Robi Aladawiyah dengan NIM 1901363. Latar belakang masalah. Dengan banyaknya interaksi yang dilakukan, akan membuat penyebaran virus COVID-19 semakin cepat, terutama apabila interaksi itu terjadi di klinik ataupun di rumah sakit. Maka dari itu, kami mengembangkan sistem informasi hospital care ini untuk mengurangi interaksi dan penyebaran COVID-19. Pendahuluan. Hospital Care merupakan sebuah aplikasi pada smartphone berbasis teknologi informasi yang berfungsi untuk melakukan pendaftaran secara online pada sebuah rumah sakit. Pada aplikasi ini, kita juga bisa melakukan konsultasi mengenai keluhan yang kita rasakan. Nah, dengan adanya aplikasi ini, diharapkan akan mengurangi antrian panjang ketika mendaftar sebagai pasien, serta tidak memakan banyak waktu. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu, pertama, merancang sistem informasi untuk mempermudah user yang ingin mendaftarkan diri sebagai pasien di rumah sakit. Kedua, agar waktu menjadi lebih efisien dan tidak terlalu lama mengantri di rumah sakit. Yang ketiga, supaya mencegah penyebaran virus COVID-19. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian di sini dibagi 3. Yang pertama ada pembuatan model. Pembuatan model di sini yaitu pembuatan aplikasi berbasis sistem informasi ini menggunakan struktur model waterfall. Tahapan-tahapan yang dilakukan antara lain yaitu analisis permasalahan, kebutuhan yang diperlukan sistem, desain sistem, prosedur penelitian. Yang kedua ada analisis permasalahan. Analisis sistem adalah penguraian suatu sistem ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan dan hambatan. Pertama, kita akan mengidentifikasi masalah yang ada dan apa penyebabnya. Selanjutnya, kita harus memahami kerja dari sistem yang ada. Langkah ini dapat dilakukan dengan mempelajari secara terperinci bagaimana sistem beroperasi. Pada tahap ini juga akan disusun dokumen secara terperinci sebagai panduan bagi tim pengembang selama kegiatan proyek berlangsung. Selanjutnya akan dibuat alat uji berupa perangkat lunak. Yang ketiga ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Pada tahap ini akan dilakukan analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem yang akan kita buat. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem. Mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Sedangkan kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Di sini ada kebutuhan fungsional. Yang pertama ada software dapat memenuhi kebutuhan penginstalan yang dilakukan pengguna, di mana pengguna dapat mendaftarkan diri untuk menggunakan perangkat ini dengan login melalui email dan nomor telepon. Yang kedua ada software dapat memenuhi kebutuhan login dan logout yang dilakukan pengguna. Selanjutnya ada software dapat mengatur jadwal antrian bagi pengguna.
di mana pengguna dapat menentukan antrian untuk pemeriksaan ke rumah sakit. Kemudian ada perangkat lunak dapat menyimpan data. Di sini pengguna yang melakukan pendaftaran dan memasukkan data yang dibutuhkan, perangkat lunak dapat menyimpan data tersebut. Yang terakhir ada perangkat lunak menyediakan barcode sebagai bukti pendaftaran. Baik, selanjutnya akan ada penjelasan mengenai user interface. Nah, di menu yang pertama akan ada menu login. Di sini, menu ini akan ditampilkan apabila user sudah memiliki akun dan sudah melakukan pendaftaran di aplikasi ini. Nanti user tinggal memasukkan username dan password. Lalu, di sebelahnya ada menu sign up. Nah, menu sign up ini akan ditampilkan aplikasi apabila user belum pernah melakukan pendaftaran atau belum memiliki akun. Baik, selanjutnya akan ada menu pendaftaran. Di sini ada dua option, yaitu apabila user belum melakukan pendaftaran, maka user memilih option belum daftar. Namun apabila user sudah melakukan pendaftaran, maka user memilih option sudah daftar. Nah, selanjutnya pada menu sebelahnya, di sini apabila option sebelumnya memilih option belum daftar, maka user akan diarahkan oleh aplikasi ke menu berikut ini, yaitu untuk mengisi data diri dan persyaratan yang di dalamnya terdapat nama lengkap, nomor BPJS, tanggal lahir, nomor KTP, dan nomor telepon. Nah, apabila user telah mengisi data diri dan mengisi persyaratan, maka aplikasi akan mengarahkan user ke menu jadwal pemeriksaan. Nah, di menu jadwal pemeriksaan ini bisa kita lihat ada tanggal pemeriksaan dan pemilihan poliklinik. Di sini user bisa memilih pada tanggal, hari, dan bulan apa user akan melakukan jadwal pemeriksaan dan akan melakukan pemeriksaan di poliklinik mana. Nah, setelah itu, apabila user sudah mengisi jadwal pemeriksaan, maka user akan diarahkan ke halaman berikutnya. Nah, di menu ini akan menampilkan barcode yang bisa dipakai oleh user untuk di-scan di rumah sakit sebagai tanda antri. Baik, kesimpulannya, untuk aplikasi Hospital Care ini dapat mempermudah pasien yang akan melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Pada aplikasi ini, pengguna dapat melakukan pendaftaran dan akan menerima barcode yang nantinya dapat di-scan ketika user sudah datang di rumah sakit. Lalu, dengan menggunakan aplikasi Hospital Care ini diharapkan dapat mengurangi kerumunan yang sering terjadi saat sedang mengantri di rumah sakit, sehingga dapat mengurangi resiko, interaksi, dan juga penyebaran virus COVID-19. Baik, dari kami ada sedikit quotes, yaitu dari John Phillips mengenai teknologi. Beliau berkata, teknologi makes things faster and more cost-effective, but it's not perfect. It requires you to be as flexible as you can be. Nah, segitu saja dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.